Ya, nama saya Richard Ivan Kristianto dengan NIM 10211060107. Sekarang saya akan menjelaskan tentang class activity, identify running process. Pertama, kita akan membuka Windows 6 Internal Suite yang sebelah kanan, sudah di download. Lalu berikut kita akan cari TDP UDP TCP view. Kita buka. Nah, di sini kita bisa lihat IP address dan protokol yang digunakan program. Pada yang step 4 kita akan menggunakan Microsoft Edge. Kita akan melihat di TCP view. Sekarang kita akan masuk di Exploring Process Thread Channels and Windows Registry. Akan membuka proc.exp. Dan kita akan mencari Microsoft Edge. Lalu kita bisa ke kanan dan kita bisa kill process. Kita akan start another process. Di sini kita dapat melihat paket yang dikirim. Nah, sekarang kita akan masuk di part 3, Exploring Threads and Handles.
Di sini kita dapat melihat core processor yang telah dipakai. Nah, sekarang part 4 kita masuk ke exploring Windows Registry. Ini value yang ditunjukkan 1. Kita dapat mengganti ini jadi 0. Lalu kita buka proses explorer lagi. Nah, ini timbul lagi. Terima kasih. Oke, baiklah. Kali ini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan atau mendemonstrasikan terkait dari modul 2 praktikum keamanan cyber, dan saya akan lanjut pada lab yang ketiga, yaitu lab create user account. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wiron Parang dengan nomor NIM 21021 106070. Nah, kita lanjut. Di sini terdapat 3 bagian atau 3 part yang akan kita demonstrasikan. Kita akan membuat akun pengguna lokal baru, kemudian akan meninjau properti akun tersebut, dan nantinya kita akan memodifikasi akun pengguna lokal tersebut. Nah, di sini terdapat langkah-langkah untuk membuat new local user account. Yang pertama-tama kita masuk ke control panel. Dan di sini untuk akan fitur. Nah, selanjutnya kita masuk ke user account. Di sini kita pilih ini, dan selanjutnya kita klik manage another account. Nah, di sini kita akan klik add a new user in PC setting. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat sebuah user account baru dengan apa? Di sini kita klik add account. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita selanjutnya klik I don't have this person site information. Nah, kita klik ini add a user without a Microsoft account. Nah, selanjutnya di sini kita pada tampilan seperti ini kita disuruh untuk membuat sebuah user account dengan nama user1 dengan passwordnya yaitu password user1.
Namun sebelumnya di sini saya sudah membuat akun user account dengan nama juga user 1 dan passwordnya yaitu password user 1. Jadi di sini sudah ada, sebelumnya saya sudah buat. Nah, dengan tipe akun yaitu standar user dengan akun lokal. Jadi untuk langkah-langkah ini akan saya lalui dan akan menjawab pertanyaan yang tercantum di sini. Jenis akun pengguna apa yang baru saja Anda buat? Jadi akun yang saya buat itu akun pengguna lokal biasa, seperti pada tipe akunnya di sini yaitu akun lokal. Selanjutnya kita akan login ke user akun yang baru saja kita buat dan harusnya itu berhasil. Nah, sebelumnya saya juga sudah login ke user 1 dan pada saat saya login itu nanti otomatis akan mati. Jadi saya hanya memastikan di sini bahwa saya sudah berhasil login dan saya kembali login ke user Asus ini. Jadi selanjutnya kita arahkan ke folder C users, klik kanan folder user 1, kita pilih kita buka user. Nah, di sini kita masuk ke OSC dan kita masuk folder user kanan dan kita klik properties. Selanjutnya lalu tab security. Pertanyaannya, grup pengguna mana yang memiliki kendali penuh atas folder ini? Kita kembali ke tadi, kita tab security. Nah, di sini tercantum you must have read permission to view the properties of this object. Jadi di sini kita tidak memiliki akses untuk melihat properties dari user 1 ini karena kita bukan administratornya. Jadi jawabannya ini grup yang memiliki full control adalah sistem dan administrator. Nah, buka folder milik server of user, klik kanan folder tersebut dan klik tab properties. Nah, selanjutnya kita cek pada Asus ini, kita lihat pada properties, kita security. Nah, di sini ada tercantum terkait dari security-nya. Jadi kita bisa mengedit security di sini karena di sini kita ada administratornya. Berbeda dengan user 1 tadi, karena ini kita bukan administrator, jadi kita tidak diperbolehkan untuk mengecek Oke, selanjutnya kita akan lanjut pada lab yang berikutnya, yaitu using Windows PowerShell. Nah, di sini untuk required resource-nya satu Windows PC dengan PowerShell installed dan akses internet. Kita akan mengakses PowerShell console. Kita buka PowerShell kita pada laptop kita.
Windows PowerShell. Nah, di sini sudah muncul. Kemudian selanjutnya kita juga akan membuka command prompt-nya. Kita buka command prompt. Ini. Nah, di sini sudah terdapat PowerShell dan command prompt. Selanjutnya step selanjutnya explore command prompt and PowerShell command. Nah, pada kedua command ini kita akan mengetikkan perintah dir, dan nantinya kita akan melihat output dari keduanya. Terlebih dahulu kita akan pada command prompt kita tekan dir, enter, kemudian pada PowerShell kita juga akan menggunakan perintah dir. Nah, seperti yang kita lihat pada kedua hasilnya ini, output dari keduanya itu terdapat hasil yang menurut saya sama. Dan kita akan lanjut. Di sini terdapat pertanyaan, apa output dari perintah dir tersebut? Nah, output pada kedua jendela adalah daftar subdirektori dan file, kemudian ada informasi terkait seperti jenis, ukuran file, tanggal, dan waktu penulisan terakhir. Atribut atau mode di PowerShell juga ditampilkan. Nah, seperti yang kita lihat di sini sudah seperti yang diharapkan. Selanjutnya kita akan mencoba perintah yang lain, yaitu perintah ping. Kita akan mencoba perintah ping. Nah, di sini sudah terdapat hasilnya. Kita akan coba juga di PowerShell. Ping. Nah, di sini untuk hasilnya sudah berhasil, dan what are the result? Nah, menurut saya output pada keduanya sama. Kita akan kembali coba ipconfig. Itu juga ipconfig. Di sini dari command prompt dan Windows PowerShell itu menurut saya hasilnya sama. Kita lanjut ke step kelima, explore CM deletes. Kita akan mengenter get alias dir di PowerShell prompt. Jadi kita akan mengenter get alias dir. Get Nah, di sini untuk hasilnya alias dir get child item. Nah, what is the PowerShell command for dir?
ini merupakan hasilnya, alias di get chat aja. Close the command from Windows window, berarti kita akan menutup command prompt. Oke, selanjutnya di sini kita akan lanjut ke step 6, explore the nested command using PowerShell. Di PowerShell ini kita akan menggunakan perintah nested min-h. Enter. Nah, di sini sudah terdapat hasilnya. Kita lanjut. To display the routing table with the active routes, enter nested min-r. Nah, kita juga akan menggunakan perintah nested r. Nah, jadi sudah muncul di sini tabel routing berdasarkan bersama dengan active routersnya. Selanjutnya what is the IP versi 4 gateway-nya. Nah, kita cek di sini. Di sini terdapat IP versi 6-nya, dan untuk IP versi 4-nya yaitu terdapat pada di bawah ini. Kita pilih 192.168.1.10. Nah, ini merupakan salah satu IP versi 4. Selanjutnya kita membuka PowerShell dan kita run sebagai administrator. Run as administrator. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan perintah netstart apno. Netstart min no. Kita enter. Nah, ini merupakan hasilnya seperti yang terdapat di Word ini. Kita menuliskan perintah netstart apno dan untuk jawabannya sudah sesuai. Kemudian kita akan membuka task manager dan kita akan melihat detail ini merupakan task manajernya. Ini terdapat nama, status, CPU, memori, disk, dan networknya. Kita akan membuka detail dan di sini kita tekan PID. Nah, selanjutnya
Di sini kita akan memilih salah satu dari PID ini. Kita akan coba pilih yang ini. Kita akan klik dan kita klik kanan, kita lihat propertiesnya. Nah, untuk pertanyaannya, what information can you get from the data step and properties dialog box for you selected PID? Nah, dapat kita lihat di sini terdapat generalnya, digital signatures, security, details, dan previous version. Pada general ini terdapat tipe filenya, description, location, size dari PID ini, kemudian atribut. Pada digital signatures-nya ada nama, dan pada security di sini terkait security dari PID-nya. Nah, ini ada details dan previous version. Jadi itu terkait dari tab details dari properties dialog box-nya. Kemudian kita lanjut pada step 7, empty recycle bin using PowerShell. Nah, di sini kita akan membuka recycle bin kita. Bukan di sini. Kita buka di Jadi recycle bin-nya saya taruh di sini. Nah, sebelumnya pada laptop saya ini saya sudah menghapus beberapa software atau file-file dalam laptop yang menurut saya sudah tidak saya perlukan, dan pada perintah di step 7 ini saya akan menggunakan perintah clear recycle bin, dan nantinya itu akan menghapus secara permanen pada recycle bin saya yang sudah saya hapus sebelumnya. Jadi saya akan masuk ke PowerShell, dan di sini saya akan kita akan melihat saat saya mengenter perintah clear recycle bin. Kita akan coba. Nah, kita akan lihat saat saya mengenter, kita enter, dan di sini kita klik Y, enter. Nah, di sini otomatis kita akan buka pada recycle bin-nya. Nah, di sini dapat kita lihat pada recycle bin-nya sudah terhapus secara otomatis karena kita sudah menjalankan perintah pada PowerShell, yaitu perintah clear recycle bin. Jadi sebelumnya file yang sudah kita hapus di recycle bin ini sudah terhapus secara permanen.
kita lanjut ke selanjutnya. What happened to the files in the recycle bin? Jadi file pada recycle bin terhapus secara permanen. Reflection. PowerShell was developed for text automation and configuration management using the internet to search command that you simplify your text as a security analyst. Record your findings. Sumber daya sangat berguna dengan serangkaian alat untuk memanfaatkan dan bekerja dengan baik. Ini memberi kita keuntungan besar karena membuat hidup kita lebih sederhana dan lebih mudah pada saat pekerjaan seperti iklan, kalender, antara lain. Jadi untuk lab ini sampai di sini penjelasan dari saya. Pada lab Windows Task Manager akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gabriel Claudia Merengkang dengan NIM 210241106019. Saya akan melanjutkan presentasi tugas 2 praktikum keamanan cyber. Itulah Windows Task Manager. Di lab ini kita akan menjelajahi Task Manager dan mengelola proses dari dalam Task Manager. Latar belakang, Task Manager adalah program monitor sistem yang memberikan informasi tentang proses dan program berjalan di komputer. Sumber daya membutuhkan PC Windows dengan akses internet. Part 8, bekerja di tab proses. Pertama, buka form, perintah, dan browser web. Klik kanan bila tugas untuk membuka form menolak tugas. Cara lain untuk membuka Task Manager adalah dengan menggunakan Ctrl Alt Delete untuk masuk ke layar keamanan Windows dan memilih Task Manager. Ini klik detail untuk melihat semua proses yang terdaftar di tab proses. Jawaban pertanyaan. Perluas judul Profesor Perintah Windows. Apa yang tercantum di bawah judul ini? Ada 10 kolom yang merekam kapasitas yang menggunakan aplikasi yang sedang berjalan dan mencatat setiap proses yang dilakukan setiap aplikasi. Ada 3 kategori proses yang tercantum di tab proses: aplikasi, proses latar belakang, dan proses Windows. APS adalah aplikasi yang tidak Anda buka seperti Microsoft Edge, Task Manager, dan Windows Phone Processor. Seperti terlihat pada gambar di atas, aplikasi lain yang dibuka oleh pengguna seperti browser web dan client email juga akan dijatuhkan di sini. Proses latar belakang dijalankan di latar belakang oleh aplikasi yang sedang terbuka. Proses Windows ditampilkan pada gambar. Beberapa proses latar belakang atau proses Windows mungkin terkait dengan proses latar depan. Misalnya, jika Anda membuka jendela pemantau, proses konsol Windows akan dimulai di bagian proses Windows seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Windows. Proses Windows-nya. Good. Pertanyaan, klik kanan jendela konsol dan pilih properti
Maka lokasi nama file ini dan lokasi proses ini. Lokasinya dapat di data C Windows System 32. Inilah form perintah apa yang terjadi pada proses perintah Windows dan jendela. Ketika jendela form perintah ditutup. Jika CMD Windows ditutup, maka Windows prosesor dan konsol Windows host akan otomatis juga tertutup. Step kedua, klik judul memori, klik kedua kalinya. Ini kita bisa melihat ukuran-ukuran filenya atau kasih yang terjadi adalah urutan dari aplikasi dengan penggunaan memori akan terurut mulai dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Yang ketiga, klik kanan pada judul memori lalu pilih nilai sumber daya memori persen. Nilai pengaruh terhadap kolom memori. Jadi dengan mengubahnya menjadi persen, maka ditampilkan nilai dari penggunaan memori berubah dari nilai yang tertera di dalam size bit seperti kilobytes atau megabytes menjadi dalam bentuk persentase. Bagaimana ini bisa bermanfaat? Ini bisa berguna untuk kebutuhan setiap pengguna PC, apakah dia lebih nyaman dengan ukuran tampilan secara eksplisit atau dalam bentuk persentase. Step keempat, kembali ke pembuat tugas. Klik judul nama. Klik 2 kali masuk. Tidak apa terjadi. Coba. Jadi dengan mengklik Microsoft Edge 2 kali, itu akan menunjukkan proses menakan dari Microsoft Edge, dan kita juga bisa melihat beberapa tab yang sudah dibuka. Klik kanan Microsoft Edge dan pilih akhiri tugas. Apa yang terjadi pada jendela browser? Entax. Jadi jika kita entax Microsoft Edge dari Task Manager, maka jendela web browser dari Microsoft Edge akan ditutup. Berikutnya, tab 9 bekerja di tab layanan. Step 1, klik tab layanan, gunakan bila bulir di sisi kanan jendela layanan untuk melihat semua layanan yang terdaftar. Service. Terus apa yang terdaftar, berjalan dan berhenti, running and stop. Part 10, bekerja di tab kinerja. Step 1, klik tab kinerja atau performance. Berapa banyak tilt yang berjalan. Ini tilt yang berjalan jumlahnya 3273. Berapa banyak proses yang berjalan?
Ada 236 proses yang sedang berjalan. Lanjut, tab 2, klik memori di panel kiri, tab performance. Memori. Berapa total memori fisik? Megabyte. Ini megabyte ada 487 megabyte. Berapa memori fisik yang tersedia? Tersedia 2,5 giga. Berapa banyak memori fisik yang digunakan oleh komputer? Di sini yang digunakan sudah 12,5 giga. Step ketiga, klik internet. Berapa kecepatan tautannya? Ini kecepatannya 0 kbps. Oh, di sini kecepatannya 200, sekitar 200 sampai 300 kbps. Selanjutnya, apa alamat IP4 PC? Kita lihat langsung di sini. Ini untuk alamat IP-nya, address-nya. Selanjutnya, step 4, klik open resource untuk membuka utilitas resource monitor dari tab performance di text manager. Resource monitor. Ini untuk resource monitornya. Mengapa penting bagi administrator untuk memahami cara bekerja Task Manager dalam Task Manager? Orang administrator harus memahami Task Manager karena Task Manager memberikan informasi yang penting dan sangat berpengaruh tentang kinerja sistem, aktivitas proses, dan koneksi jaringan. Dan dengan menguasai Task Manager, administrator dapat melakukan pemantauan, mengidentifikasi masalah, dan menangani gangguan dengan cepat. Selanjutnya, Lab Monitor and Manage System Resource in Windows. Di lab ini kita akan menggunakan alat administratif untuk memantau dan mengelola sumber daya sistem Windows. Peralatan yang direkomendasikan PC Windows dengan akses internet. Part 11, memulai dan menghentikan layanan perpecahan dan akses jarak jauh. Pertama, dari network and kita buka network and sharing. Store settings.
Pertama, klik ubah pengaturan adaptor di panel kiri, kurangi ukuran jendela network connection dan biarkan terbuka. Ini panel oh, internet. Selanjutnya, step kelima, jendela monitor di kinerja keterbuka. Pastikan performance monitor di panel kiri disorot. Klik icon freeze display. Selanjutnya, step 6, klik kanan bila menu performance monitor dan pilih clear untuk menghapus grafik, biarkan jendela ini terbuka. Ini step 7, arahkan ke jendela alat administratif dan pilih layanan di service. Step 8, perluas lebar jendela layanan sehingga Anda dapat melihat konten dengan jelas. Klik ke bawah panel kanan hingga Anda akan melihat petean dan akses jarak jauh. Tombol mulai sekarang aktif. Jangan klik tombol start dulu, biarkan jendela ini terbuka. Ya, arahkan ke jendela performance monitor dan klik icon unfreeze display untuk memulai perekaman. Klik jendela properti petean dan akses jarak jauh komputer lokal untuk memulai. Klik mulai sebuah jendela dengan bilah kemudian terbuka. Ini pertanyaan. Arahkan ke jendela koneksi jaringan. Tekan tombol fungsi F5 untuk menyalakan konten. Perubahan apa yang muncul di jendela setelah memulai layanan, petean dan akses jarak jauh. Ini ikon koneksi masuk ditampilkan. Step 5, arahkan ke jendela koneksi jaringan. Perubahan apa yang muncul di panel kanan setelah menghentikan layanan petean dan akses jarak jauh. Ikon koneksi masuk sebelumnya sudah tidak ada. Arahkan ke jendela performance monitor dan klik icon freeze display untuk menghentikan perekaman. Klik menu tarik turun, ubah jenis grafik, pilih laporan.
report dan berubah menjadi tampilan laporan seperti ini. Selanjutnya part 12 bekerja di utilitas manajemen komputer. Manajemen komputer digunakan untuk mengelola komputer lokal atau jarak jauh dalam utilitas ini. Komputer manajemen klik panah di sebelah event viewer, lalu klik panah di sebelah Windows Logs. Panah viewer, lalu klik sebelah Windows Logs. Klik sistem, apa deskripsikan masing-masing dari keempat peristiwa tersebut. Jenis awal layanan percayaan dan akses jarak jauh diubah dari awal permintaan menjadi dinonaktifkan. Manajer koneksi akses jarak jauh gagal memulai karena mesin protokol K2 gagal diinisiasikan, permintaan tidak didukung. Manajer koneksi akses jarak jauh gagal memulai karena protokol Fastcrank dan lain-lain, menjadi mulai permintaan. Step 5, tutup semua jendela yang terbuka. Part 13 mengkonfirmasikan alat administratif. Pertama sisa lab ini Anda akan konfirmasikan fitur alat administratif, lanjutkan, dan memantau pengaruhnya terhadap komputer. Saja. Part 13 mengonfirmasi alat administratif. Kita monitor. Klik panel kontrol alat administratif. New data collector set. Inilah buat kumpulan pengumpul, baru akan terbuka di bidang nama, ketik log memory. Memory log. Read manually. Next. Performance control. Add.
Anda akan melihat penghitungan bytes tersedia di panel ke kanan.